Sudah terlihat nih. Ya, dah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Yudi selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil hasil penyusunan proposal seminar saya. Saya mengambil judul terkait dengan zonasi kawasan wisata Museum Sangiran ditinjau dari konsep wisata berbasis masyarakat Community Based Tourism atau CBT. Mengenai latar belakangnya, saya mengambil tentang Museum Sangiran ini pada masa sekarang sudah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kemudian juga dari pemantauan saya di Sangiran sendiri sudah mengedepankan fokus perkembangan terutamanya pada sektor wisata dan juga desa wisatanya. Dari hal tersebut pastinya memiliki tujuan yang berkelanjutan untuk melestarikan dari Museum Sangiran sendiri ataupun kawasan sekitar Museum Sangiran sendiri. Dari hal tersebutlah yang menarik perhatian saya untuk menganalisis bagaimana nanti penerapan zonasi kawasan wisata Museum Sangiran yang ditinjau dari konsep wisata berbasis masyarakat. Kemudian dari hal pendahuluan tersebut muncul rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan zonasi pada kawasan wisata Museum Sangiran di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengelolaan konsep wisata ditinjau dari konsep wisata berbasis masyarakat di Museum Sangiran, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Kemudian dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yaitu satu untuk mengetahui bagaimana penerapan zonasi atau sistem zonasi kawasan wisata Museum Sangiran, Desa Krikilan di Kabupaten Sragen. Kemudian tujuan yang kedua untuk menjelaskan bagaimana penerapan zonasi wisata ditinjau dari konsep wisata berbasis masyarakat atau community based tourism. Kemudian pada bab 2 mengenai landasan teori, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya ini sangat berkaitan dengan pembagian zonasi pada sebuah tempat wisata. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pembagian zonasi tersebut menjadi 4 zona, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Ini saya didasarkan dari penelitian dan jurnal Anastasia dan Dewi 2015. Kemudian landasan teori, selanjutnya adalah dari penelitian Bapak Yudartono dan Mas Andri Saputra tahun 2022, bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism ialah pendekatan pemberdayaan yang orientasinya pada keterlibatan masyarakat sebagai titik yang penting dalam konteks paradigma berkelanjutan atau sustainable development paradigma. Kemudian CBT ini juga membuka peluang dalam menggerakkan potensi yang ada dan kemudian dari dinamika masyarakat juga berguna untuk menyeimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Landasan teori yang ketiga, salah satu prinsip pariwisataan Indonesia yang sudah dirumuskan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang mencakup tiga prinsip. Yang pertama, masyarakat merupakan kekuatan dasar. Artinya dalam pengembangannya, masyarakat memiliki kekuatan utama dalam pengembangan wisata. Sebab yang akan melaksanakan dan mengelola tidak akan pernah lepas dari andil masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pariwisata merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini juga berkaitan dengan prinsip demokrasi. Kemudian tujuannya
seharusnya pemerintah juga akan memposisikan rakyat sebagai tonggak utama dalam berjalannya pariwisata. Kemudian pariwisata juga sebagai sektor kegiatan seluruh masyarakat, sedangkan pemerintah hanya fasilitator saja. Kemudian dalam kerangka berpikir penelitian saya, untuk yang menjadi titik fokus tengah adalah masyarakat dan juga terdapat kelompok sadar wisata di kawasan Museum Sangiran. Kepada titik yang tertinggi adalah Museum Sangiran, kemudian ada penelitian yang akan saya lakukan tentang menganalisis penerapan zonasi kawasan wisata ditinjau dari konsep wisata berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penelitian dengan observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Kemudian pasti dalam pelaksanaannya nanti ada tantangan dan hambatan, kemudian juga akan mencari solusinya bagaimana. Selanjutnya, dari pelaksanaan penelitian akan dihasilkan kesimpulan dari hasil penelitian. Kemudian terdapat pula penelitian terdahulu yang relevan. Terdapat 3 penelitian, yaitu yang pertama dari Erna Marlina, Suspensi 2016, dengan judul Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Community Based Tourism Desa Sukajadi, kemudian penelitian dari Andri Saputra dan Pak Yudi Hartono dengan judul Zonasi Kawasan Wisata Sejarah Monumen Kresek Berbasis CBD. Kemudian ada Muhammad Arfani dan kawan-kawan mengenai perkembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dari kesamaan ketiga penelitian ini adalah sama-sama berorientasi pada masyarakat, yaitu pengembangan desa wisata ataupun kawasan wisata dengan konsep berbasis masyarakat atau community based tourism. Kemudian juga terdapat perbedaan pula dari 2 penelitian, yaitu tidak berorientasi pada kawasan zonasi atau bagian zonasi. Kemudian metode jenis dan metode penelitian saya adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Kemudian untuk metodenya akan menggunakan metode wawancara, kemudian studi dokumentasi, dan juga observasi. Selanjutnya mengenai tempat dan waktu penelitian, tempatnya adalah kawasan wisata Museum Sangiran, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Jawa Tengah, dan waktu penelitian dilaksanakan selama 4 bulan terhitung dari bulan April hingga Juli 2024. Kemudian ada pula sumber data nanti yang akan digunakan. Yang pertama sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan secara langsung dalam penelitian yang berasal dari lapangan secara langsung. Ini dengan melakukan wawancara dengan segenap pemangku kebijakan dan juga narasumber-narasumber yang terkait. Kemudian data sekundernya nanti berasal dari dokumen atau arsip catatan pribadi ataupun teori yang bisa dikembangkan. Kemudian untuk instrumen penelitian teknik analisis data, saya mengambil dari mohon maaf untuk teknik analisis data. Ini saya ambil dari penelitian menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, kemudian penyajian data, penarikan kesimpulan. Untuk reduksi data sendiri merupakan seleksi atau merangkum temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan, dari tahap pengumpulan data tadi. Kemudian penyajian data merupakan proses mengemas sedemikian rupa dari hasil penelitian. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Baik, mungkin itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada saran, masukan, ataupun tambahan dari teman-teman dan juga Pak Yudi. Saya silakan. Ya, terima kasih Saudara Rivalen Arigo Reno ya. Di penelitian yang menarik dan aktual ya.
saya informasikan bahwa eh, kajian tentang pariwisata sejarah dan budaya itu merupakan salah satu roadmap ya dari penelitian program studi pendidikan sejarah apa ya. Jadi bagian dari atau bisa masuk ke dalam peta jalan yang sudah dirancang oleh tim peneliti di prodi sejarah ya, jika bisa masuk ke dalam roadmap itu. Jadi ini saya terima kasih ya saudara Rivalen mengambil tema ini ya. Uh, Kemudian uh, di sejarah sendiri sudah ada penelitian tentang zonasi ini ya, hanya objeknya adalah di monumen Kresek gitu ya dan sekitarnya itu sudah dilakukan penelitian itu. Ini dengan tempat yang lain ini akan menambah khasanah ya kajian tentang pariwisata sejarah, apalagi ini adalah di tempat yang uh, begitu bersejarah ya, tempat di Sangiran ini ya, saya kira sangat terkenal ya sampai ke dunia internasional ya. Dan selama ini yang saya tahu memang belum pernah dikaji tentang bagaimana sih zonasinya ya. Jadi ini akan menjadi ada, saya berharap ada kebaruannya ya di level ini. Ya coba ditampilkan di rumusan masalah mas. Ya, Rumusan masalah. ya, sampai ya. Ya ini rumusan masalah ya mana? Sudah atau belum? Belum, ini baru bab satu ini yang tampil. Sebentar. Ya ini ya. Ya ini dua rumusan masalah ya. Saya apa ya? Uh, Rumusan yang terlalu minimalis saya kira ya. Apalagi untuk topik yang sepenting ini ya, saya kira perlu di rumuskan masalah yang lebih tajam lagi ya. Jadi misalnya yang pertama adalah secara teoretik kan sudah ada sebenarnya konsep atau ya tentang zonasi, teori zonasi kan sudah ada. Sudah. Tadi di kajian pustaka juga sudah ditampilkan ya. Ya. Tapi bagaimana konsep zonasi wisata yang dipakai di sana, yang digunakan oleh atau barangkali mereka mau menyusun sendiri zonasi itu ya, konsep zonasi itu mungkin memodifikasi teori yang sudah ada dengan kebutuhan di sana sehingga mereka punya konsep tersendiri tentang zonasinya. Jadi misalnya pertama kita akan mengungkap konsep zonasinya dulu. Kemudian setelah kita ketahui ya, kita dapatkan, kita peroleh konsep zonasi yang digunakan oleh di sana, kemudian bagaimana penerapannya, penerapan konsep itu dalam pelaksanaannya bagaimana. Setelah konsepnya kita dapatkan, bagaimana mereka menerapkan konsep itu sudah menerapkan secara konsisten atau mungkin ada bagaimana ya, itu nanti akan kita cari datanya ya. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya ini adalah karena ini adalah CBD, Community Based Tourism. Masyarakat inilah juga justru yang menjadi fokus kita, begitu penting dalam konsep ini. Sehingga ini sepertinya masih tertinggal ini peran masyarakatnya. Ya. Nanti rumusan masalah ketika bisa ya, bagaimana peran masyarakat Orientasi masyarakat. dalam pelaksanaan zonasi wisata ini di Sangiran ini. Jadi pihak museum, museum itu bagaimana memberi ruang partisipasi, ruang peran kepada masyarakat. Ruang. Saya kira dalam pandangan mata kita kemarin ketika kita berkegiatan di sana, saya kira kita sudah bisa melihat ya peran masyarakat di situ ada. Nah itulah yang akan kita ungkap lebih jauh ya, bagaimana peran masyarakat ini. Karena ujungnya ini adalah karena CBD ya, berbasis masyarakat. Ya gitu, saya kira mas ini. Ya karena ini. Ya. Terima kasih. Penelitian itu kan intinya di sini, di rumusan masalah ya. Rumusan adalah bagaimana nanti akan pengaruhnya ke belakang ya. Kalau metodologi saya kira hampir sama ya, karena ini juga metodologinya kualitatif ya, tapi bagaimana di sini, kuncinya di sini. Nanti kita akan mulai data dan kesimpulan kita nanti di sini. Kesimpulan. Dan kebaruan atau temuan yang akan kita peroleh dari rumusan masalah ini. Oke mas ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas masukannya. Ya, sama. Ya barangkali mungkin ada tambahan dari lain, masukan? Bob? Ya, baiklah kalau itu bisa di
Akhirnya Mas. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah memberikan masukan dan juga saran, dan teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti presentasi dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini saya tadi mohon maaf ya kepada saudari Adida ya. Ini tadi saya lupa buka share screen ya. Jadi belum bisa share screen karena belum bisa buka ya. Oleh karena itu ini Zoom-nya sudah tersita cukup banyak waktunya ya. Sehingga nanti untuk sesi berikutnya adalah di Zoom sesi berikutnya ya. Nanti akan kita tampilkan saudari Adida Noviana dan saudari Intan Noviana, ini sama-sama ada anaknya ya. Ya, silakan nanti dua peserta ini siap-siap ya. Ini kita break dulu untuk sesi ini. Ya, terima kasih.